Akhirnya Samsung S25 Edge resmi dirilis oleh Samsung per tanggal video ini dibuat di tanggal 13 Mei 2025, akan tetapi di Samsung Store di Indonesia belum bisa di pre-order ya. Dan impresi pertamaku pas dengar berita Samsung S25 Edge ini dirilis yaitu cukup kaget. Ya mungkin karena aku kurang update tentang berita Samsung S25 Edge ini. HP ini di luar ekspektasi dan di luar perkiraan awal. Jadi aku pernah buat bocoran tentang Samsung S25 Edge ini. Bagi yang mau nonton silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas atau link di deskripsi. Apa sih yang beda dari video sebelumnya yang aku bahas? Yang pertama itu dari segi prosesor. Nah, prosesor itu aku kira bakal memakai Exynos 2500. Akan tetapi di sini Samsung memakai prosesor yang sama dengan seri S25 lainnya yaitu Snapdragon 8 Elite. Dan di video sebelumnya aku perkirakan ini handphone bakal lebih murah daripada seri S25 lainnya. Akan tetapi ini ternyata lebih mahal dari S25 Plus. Jadi pas aku tonton videonya MKB gimana kesan pertama dia terhadap Samsung S25 Edge ini, jadi dia bilang S25 Edge ini harganya lebih tinggi daripada S25 Plus. Yang dimana S25 Edge ini $1.099. Jadi kalau dirupiahin itu sekitar 18 jutaan ya. Nah, mungkin jadi pertanyaan ya, kameranya hilang satu dan prosesornya tetap sama. Apa sih yang menjadi spesial dari Samsung S25 Edge ini selain tipisnya? Tadi sebelum aku take video ini, aku coba mau lihat-lihat di Samsung Store yang dekat rumah ya. Apakah sudah ada displaynya atau belum? Dan ternyata kagak ada displaynya ataupun dummy-nya tuh nggak ada di Samsung Store yang ada di rumah. Padahal mau dibandingkan dengan Samsung S25 Plus yang dimana resolusi layarnya itu sama 6,7 inch, yang harusnya dimensinya juga sama, akan tetapi lebih tipis saja. Kalau cuma tipisnya aja yang dicari, kayaknya nggak perlu deh merogoh uang lebih mahal gitu. Karena nggak semua orang suka handphone tipis, apalagi dengan dimensi yang sama dengan S25 Plus. Ada juga yang suka handphone compact kayak aku, itu masih seneng pakai S25. Ya jadi ukuran S25 itu masih pas di tangan ya kalau menurutku. Lebih mahal dari S25 Plus. Jadi kalau misalnya harganya sampai Indonesia itu mungkin lebih dari 18 juta, mungkin 19 atau 18,5 juta. Kita nambah 6 juta lagi dari 18 itu sudah dapat Samsung S25 Ultra. Emang lagi banyak sih nambahnya. Cuma kan ya langsung aja gitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya. Lantas apa perbedaannya dari Samsung S25 Plus yang membuat ini layak dibeli selain tipisnya? Bahkan kalau dibilang tipis ya ini hanya tipis saja gitu. Oke, berdasarkan dari pertanyaan tersebut ya aku coba cari-cari perbandingannya antara S25 dan S25 Edge. Kenapa nggak bandingin dengan S25 Plus? Karena selisih harganya nggak terlalu jauh ya. Jadi kalian bisa langsung milih antara S25 Edge atau S25 Plus. Nah, kalau dibandingkan, aku bandingkan ini dari spesifikasi kertas ya. Jadi aku belum megang unitnya. Apa saja yang ditawarkan Samsung. Jadi saat aku cari spesifikasi lengkap dari Samsung secara resmi, aku nggak menemukan spesifikasi yang jelas dari Samsung dari websitenya. Jadi aku di sini beberapa menggunakan data dari GSM Arena untuk referensi aja. Yang aku bandingkan di sini yaitu S25 Edge dengan S25 yang basic atau yang biasa, bukan plusnya. Yang pertama itu kita bandingkan dari display dan body. Samsung S25 Edge ini tentunya lebih lebar ya dari Samsung S25. Nah, di mana layarnya itu S25 Edge ini 6,7 sama dengan S25 Plus. Sedangkan Samsung yang biasa, Samsung S25 yang biasa itu 6,2 inch. Akan tetapi ya bodinya lebih tipis. Ya tipisnya selisihnya 1,4 mm ya. Nah, yang jadi perbedaan itu di layar. Samsung S25 Edge ini memakai kaca baru ya, yaitu Corning Gorilla Glass Ceramic. Ceramic gimana secara bacanya? Kemudian yang keempat itu ada di baterai. Nah, ini sebenarnya sayangnya merupakan hal yang bisa dibilang mengecewakan ya dari Samsung S25 Edge ini. Kenapa? Karena
S25 yang biasa itu kapasitas baterainya 4000 mAh, sedangkan Samsung Galaxy S25 Edge ini cuma 3900 mAh. Jadi sama seperti bocoran yang ada sebelumnya, lebih kecil daripada S25 yang biasa. Sedangkan dilihat dari ukuran layarnya yang sama dengan S25 Plus, itu kayaknya penggunaan daya yang dipakai itu lebih besar daripada S25. Seharusnya Samsung memakai teknologi baterai yang lebih baru, yaitu baterai silikon karbon, yang lumayan banyak digunakan oleh produsen dari handphone Cina. Karena silikon karbon ini dengan ukuran kecil itu daya yang disimpan itu lebih besar gitu. Jadi kalau biar menghemat ruang untuk desain Samsung S25 ini yang tipis, harusnya memakai teknologi silikon karbon ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita ngomongin di sektor kamera. Jadi di sektor kamera ini lumayan bikin bingung ya, karena yang pertama itu Samsung S25 Edge ini memiliki sensor kamera utama 200 megapiksel. Akan tetapi mereka menghilangkan kamera telefotonya. Dan kamera utamanya itu bisa zoom optikal sebanyak 2 kali. Nah, kalau dibandingkan dengan S25, mungkin S25 Plus juga sama, hanya memiliki sensor 50 megapiksel untuk kamera utama. Sensor S25 Edge ini 200 megapiksel. Berpengaruhnya ke apa sih? Yang pertama itu berpengaruh ke detail foto yang lebih tajam, apalagi untuk foto portrait. Nah, curigaku itu lensa telefoto 3 kali itu digantikan dengan lensa utama 200 megapiksel yang bisa zoom optikal 2 kali. Apalagi Samsung terkenal dengan AI-nya, dan mungkin AI akan membantu mempercantik atau memperjelas gambar yang kita ambil dengan lensa utama 200 megapiksel. Jadi AI-nya yang akan memperjelas foto dari digital zoom yang diambil dari lensa utama. Tapi hal ini perlu dicoba lagi lebih lanjut. Nah, ada hal yang aku lupa di sini, yang dimana banyak pertanyaan yang ini kan HP tipis, tapi menggunakan SoC yang sama dengan Samsung Galaxy S25 Ultra. Nah, karena semakin kencang prosesor itu, maka akan menghasilkan panas yang semakin tinggi juga. Apakah aman menggunakan prosesor yang kencang di handphone yang tipis? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Samsung pas video perilisan tadi pagi. Mereka memamerkan bahwa Samsung S25 Edge ini menggunakan pendingin yang lebih besar daripada S25 Plus. Jadi, untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi overheat di Samsung S25 Edge ini. Oke, balik ke pertanyaan awal setelah kita melihat perbandingan S25 dan S25 Edge ini. Apa sih keunggulan Samsung S25 Edge ini selain tipisnya? Ya, kalau aku jawab sih secara pribadi dari apa yang tadi kita bahas itu sih nggak terlalu ada sih ya. Nggak terlalu ada selain tipisnya. Karena yang pertama, lensa telefotonya itu dihilangkan. Nah, sementara kalau misalnya beneran yang aku bilang tadi, kalau telefoto itu digantikan dengan lensa utamanya yang bersensor 200 megapiksel, tapi akan lebih bagus kalau kita mengambil foto jarak jauh itu menggunakan lensa telefoto secara langsung. Mungkin kelihatan lebih jelas atau gimana, kelihatan lebih natural lah, karena tanpa menggunakan bantuan AI untuk zoomnya. Nah, itu untuk kamera ya, dan untuk sektor baterai juga S25 Edge ini menggunakan baterai yang lebih rendah dayanya ketimbang S25 biasa. Padahal layarnya ini lebih besar daripada S25. Aku bingung sebenarnya Samsung ini mau membawa handphone ini ke arah mana ya. Jadi kayak worth it nggak worth it gitu, tapi kalau aku pribadi mending ngambil S25 Plus dan S25 yang biasa. Karena aku lebih suka handphone compact ya ketimbang handphone tipis, belum tahu juga ntar kayak gimana. Nah, apakah kasus ini akan sama ke depannya bagi Apple yang berencana merilis iPhone 17 Air? Jadi kita tunggu aja kedatangannya. Oke, itu dia tentang Galaxy S25 Edge yang baru saja dirilis oleh Samsung. Jika teman-teman ingin menambahkan dan diskusi bisa langsung komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih menonton video ini sampai akhir.